I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Smart. Berjumpa kembali dengan kami. Saya Nurul dari tim promosi kesehatan rumah sakit atau kita singkat dengan PKRS. RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo, Kabupaten Pamekasan. Senang sekali di Senin yang cerah ceria ini saya bisa menjumpai Anda kembali, tentu saja di program talkshow interaktif ya, yang di sana kita akan membahas beberapa topik seputar permasalahan kesehatan yang tentunya berbeda-beda setiap minggunya. Nah, untuk Senin hari ini, pagi ini tanggal 7 Agustus tahun 2023, kita nanti akan bahas topik tentang ASI ya, karena ini masih dalam rangka hari Pekan ASI sedunia di tahun 2023 ini. Nah, pagi ini saya seperti biasanya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa setiap episodenya, karena insya Allah narasumber-narasumber yang kami datangkan adalah narasumber yang kompeten di bidangnya. Saya perkenalkan dulu, oke, kita say hi sama narasumber kita yang cantik ini. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Nurul. Oke, ini ada Bu Bidan Evi Damayanti STRKEP. Beliau adalah seorang konselor ASI, betul ya Bu ya? Betul. Oke. Jadi Bu Evi ini sehari-hari berdinas di ruang kamar bersalin RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Nanti Ibu sekitar 1 jam ke depan kita akan bahas ya, kita akan berbincang seputar ASI ya. Tentu siap. Berbagi informasi kepada kepada masyarakat Pamekasan di momen yang spesial. Iya kan? Sekarang momennya adalah Pekan ASI. Ya, hari terakhir ini Bu ya. Iya benar. Tanggal 7 kita akan membahas nanti sesuai dengan topik bahwa di Pekan ASI 2023 ini topik yang diambil adalah dukung ibu sukses menyusui dan bekerja ya. Jadi nanti silahkan sahabat Smart yang pengen bertanya, karena ini sifatnya talkshow interaktif ya. Bu Evi, nanti kita juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita yang bergabung pada pagi hari ini. Oke, kita sapa dulu, kayaknya sudah banyak yang sudah bergabung ini. Ada Ibu Putdu, kemudian selamat pagi Pak El Wahid, kemudian Dr. Mala, selamat pagi. Ibu Kanti, selamat pagi. Ibu Adila mungkin ya ini, kemudian Bapak Ruli Setia 07, selamat pagi. Oke Bu Evi, kalau kita ngomongin ASI itu sepertinya nggak ada habisnya ya. Iya benar. Dari dulu sampai sekarang, karena memang topik yang memang disukai oleh ibu-ibu, karena biasanya kalau kita bahas seputar ASI itu problemnya berbeda-beda masing-masing ibu ya kan ya. Iya. Terus kemudian kalau misalkan ibu yang bekerja juga beda lagi masalahnya dengan ibu-ibu yang stay at home, kemudian khusus untuk merawat bayinya. Sementara kita kalau bekerja dituntut untuk menyesuaikan pekerjaan kita, mikir pekerjaan, mikir mengasihi, mikir kakak-kakaknya bayi, mikir bapaknya bayi ya kan. Iya benar. Banyak yang dipikirkan ya. Banyak yang dipikirkan. Nanti kita akan bahas apakah hal itu ngefek sama produksi ASI ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Evi tentang ASI itu sendiri. Definisinya ASI itu apa sih? Sampai sebegitu pentingnya kita harus perjuangkan, seorang ibu juga masih harus tetap memberikan ASI eksklusif. Silakan Bu. Iya, baik Bu Nurul, benar banget. ASI itu merupakan makanan terbaik untuk bayi dalam proses 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Kapan itu Bu 1000 hari pertama?
1000 hari ke pertama itu mulai mulai terbentuknya sel telur ya sekitar 40 minggu, 280 hari. Selebihnya 720 hari itu setelah sampai usia 2 tahun gitu. Jadi pada saat 1000 hari kehidupan itu bayi itu harus butuh banyak nutrisi untuk terutama yang utamanya itu ASI pada 6 bulan pertama sampai 2 tahun itu. Ya. Jadi sudah harus mulai proses itu tadi ya, apa namanya, kehamilan pertama ya, di bulan pertama kehamilan sampai nanti 2 tahun. Jadi untuk nutrisi untuk perkembangan tumbuh kembang bayi itu mulai dalam proses kehamilannya. Jadi nutrisi itu memang harus asupan nutrisi harus sepenuhnya dari asupan ibunya. Iya. Ibunya sampai bayinya gitu. Kalau boleh dijelaskan nih Bu Evi, kandungan apa saja sih yang ada di dalam ASI sampai sebegitu pentingnya ASI itu untuk bayi? Iya, baik. Kandungan ASI di dalam ASI itu ada karbohidrat, ada proteinnya, ada mineral, ada vitamin, ada antibodi juga yang nggak bisa didapatkan dari susu formula. Gitu. Betul. Iya. Maksudnya ada kandungan yang hanya ada di ASI, tidak ada di susu formula yang made in manusia ya? Iya. Harus ada dari jadi seperti itu. Memang kalau Allah itu Masya Allah luar biasa ya, bahwa kita itu sudah dilengkapi seorang ibu ketika dianugerahi seorang anak itu kita sudah dipaketi sedemikian rupa bekal ya untuk bayi itu, tinggal bagaimana manusianya ini ya memanfaatkan itu dengan baik atau enggak. Iya. Kemudian sebetulnya Bu, tadi sebenarnya sudah disinggung sih, kandungan ASI, kandungan zat yang ada di ASI itu sebetulnya manfaatnya untuk apa? Untuk apa saja secara garis besar mungkin? Secara garis besar untuk ini kan perkembangan otak bayi kan, otak bayi itu belum belum tertutup sempurna waktu bayi baru lahir. Jadi perkembangan pesatnya di situ pada saat sampai bayi itu 2 tahun. Makanya kenapa kita harus memberikan ASI secara eksklusif dilanjut sampai 2 tahun. Di situ untuk memenuhi nutrisi untuk bayi gitu, Pak. Nah, gitu, Bu. Maksudnya nanti kalau seandainya sudah lebih dari 2 tahun, itu kan otak sudah tertutup dengan sempurna biasanya. Normalnya seperti itu. Dan untuk mencegah stunting, perawakan pendek, nanti kalau kurang nutrisi nanti bayinya ada keterlambatan tumbuh kembangnya, bisa terjadi stunting. Kan sekarang banyak marak terjadi stunting, makanya kita gerakkan. Oh ya, marak, betul sekali. Kita gerakkan untuk pemberian ASI secara eksklusif untuk mencegah stunting itu sendiri. Berarti memang sangat erat kaitannya ya, Benar. tumbuh kembang bayi itu dengan tersedianya ASI yang cukup dalam arti volume sama kualitasnya juga kan, Bu ya. Benar. Kemudian nih, kalau kita lihat tren masa kini ya Bu Evi ya, bahwa wanita bekerja banyak sekarang wanita bekerja banyak proporsinya, dan tapi kita tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi kita ya, eksklusif terutama yang 6 bulan itu ya, dari 0 bulan sampai 6 bulan. Nah, bisa nggak sih sebetulnya ibu yang bekerja itu memberikan ASI eksklusifnya Bu Evi? Yo, tentu bisa dong. Oh, bisa. Iya, bisa banget. Oke, nanti kita belajar triknya ya, pemirsa sekalian, biar diajari sama Bu Evi nih, agar supaya ibu yang bekerja tetap bisa memberikan ASI-nya kepada bayinya secara mencukupi. Kemudian saya mohon izin, saya sampaikan kepada pemirsa kita nih Bu Evi, silakan yang ingin bertanya atau berkonsultasi dengan Ibu bidan kita ini, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan pilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan souvenir dari PKRS RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo. Saya ucapkan selamat datang juga yang baru bergabung. Ini banyak juga nih, Ibu Ida, Ibu Novi, kemudian Ibu Maulina. Selamat pagi semuanya. Oke.
bagaimana sih Bu biasanya kalau kita caranya gimana nih kalau kita bekerja ya sehari wanita karir, wanita bekerja itu paling enggak yang paling cepat jam 7 sampai jam 2 siang ya, 7 atau 8 jam kerja itu, atau bahkan yang di corporate tertentu itu sampai maghrib, sampai jam 6 tuh baru pulang, jam 5 pulang kantor, masih OTW dari kantor ke rumah, nambah jam perjalanan lagi, lama lagi. Dan bisa disampaikan nih Bu Evi, bagaimana caranya seorang ibu atau wanita karir itu bisa tetap memberikan ASI-nya secara tercukupi kepada bayinya? Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya dan banyak lebar ini sebenarnya nanti silakan, waktunya banyak. Iya, ini gini. Jadi ibu bekerja itu tidak ada halangan untuk menyusui bayinya sampai eksklusif ya, sampai 2 tahun gini. Cuma Bu, ibu itu harus mempersiapkan pertamanya tuh niatnya. Ya. Oke, komitmen ya. Komitmen bahwa ibu bisa memberikan ASI sampai bayinya itu sampai usia 2 tahun bisa. Jadi harus pertama itu kita luruskan niat bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Nah, yang kedua, kita persiapkan dari awal gimana sih caranya untuk memerah gitu. Jadi selama kan pasti ada cuti untuk ibu bekerja, cuti ya Bu ya. Cuti melahirkan. Okay. Paling itu dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk agar ibunya ini bisa menampung ASI selama nanti kalau ditinggal ke kerja. Jadi nanti harus dari awal kita harus menyiapkan perahnya gimana, cara memerahnya. Intinya ASI itu semakin sering disusukan akan semakin memproduksi. Jadi gitu. Semakin dikosongi dia akan terus terisi ya. Bener banget. Jadi intinya ibu itu nggak boleh stres, nggak boleh harus cukup istirahatnya, minumnya cukup, nutrisi juga harus terpenuhi. Dan yang paling utama itu stresnya. Biasanya kan ibu stres duluan. Kalau sudah mau menyusui. Kalau wanita karir memang susah Bu Evi untuk tidak stres. Ya pasti, cuman ya itu niatnya lagi itu diluruskan lagi niatnya. Jadi harus komitmen bahwa bisa. Jadi intinya tipsnya itu kita harus nggak boleh stres. Terusan ASI-nya itu nanti ditampung, diperah, kita kasih tanggal, label jamnya, kita masukkan, cara penyimpanan yang benar itu. Nanti gitu seperti itu. Ada berapa cara sih Bu Evi untuk supaya ASI yang sudah kita perah itu betul-betul nanti safe kita berikan lagi ke bayi gitu. Bagaimana caranya? Caranya itu dari dari awal kita harus cara memerah ASI itu awalnya kita harus cuci tangan dulu, kesterilannya, penyimpanannya itu harus tepat. Intinya penyimpanan prinsipnya semakin dingin semakin lama terjadi daya tahan tubuhnya daya tahan ASI-nya. ASI-nya itu akan semakin lama untuk awet, semakin lama busuk gitu maksudnya, itu bau gitu. Jadi kita harus ngetahuin, ibu itu harus pintar-pintar. Ibu sekarang kan zaman milenial ya Mbak ya, bisa lihat Google, browsing gitu. Gimana sih cara memerah ASI yang benar gitu. Terusan cara penyimpanannya juga harus benar. Dan botol-botolnya juga harus steril semua. Jadi kita masukkan kalau seandainya di ruangan. Kayaknya sekarang ada kantong ya, pack khusus untuk ASI. Kemudian itu kita perah, kita ambil terus habis diperah kita kan masukkan. Untuk seandainya kita ini ASIku banyak sayang karena jadi kita mau menampung untuk selanjutnya kita taruh dulu di bagian bawah dulu Pak. Jadi menyesuaikan suhu dari ASI itu hangat. Nah, jadi nggak boleh langsung ditaruh di freezernya. Jadi harus ditaruh dulu di bak kulkas yang di bawah. Kalau sudah memenuhi suhu kulkas bawah, kita baru taruh di freezernya. Gitu. Itu berpengaruh Bu Ibu? Maksudnya? Pengaruh, iya. Pengaruh untuk keawetannya.
Baik. Jadi- Kalau misalkan tahan berapa lama sih? Misalkan ASI itu kita letakkan di freezer atau ada bedanya memang ya? Beda. Kita letakkan di freezer kemudian dia membeku. Kemudian kalau ditaruh di kulkas suhu biasa itu tahan berapa lama? Kalau yang ASI kalau dari suhu ruangan gini ya Mbak ya. Oke. Kalau tiap daerah kan beda kan ya. Tiap daerah beda. Jadi kalau yang ada ke tingkat kepanasannya itu biasanya 25 derajat apa itu stabil gitu. Stabil itu bisa 6 jam. 6 jam. Suhu ruangan. Oke, suhu ya, ruangan 6 suhu jam. ruangan. Ingat 6 jam. Jadi kalau 6 jam tidak diminum oleh bayinya harus dibuang aja. Ya, Oke. dibuang. Kalau Oke. seandainya di kulkas ya, di kulkas itu yang satu pintu kita taruh freezer, jangan taruh di apa namanya? Di ini Pintu. pintunya. Oke. Kenapa? Soalnya kita sering buka-buka pintu kan nanti tambah Iya, mengurangi kadar ini. Apa udaranya, suhunya juga ngurangi juga. Betul. Kalau kulkas yang bisa 0 sampai 4 itu bisa 3 harian, Mbak. 3 Yang di harian. bawah. Oke. Yang di bawah 4 derajat Celcius ya. Kalau freezer satu pintu itu bisa 2 minggu. 2 minggu. Kalau freezer yang 2 pintu atas bawah itu bisa 3 minggu. Yang freezernya bisa mohon maaf, yang freezer 2 pintu itu harus 3 bulan. 3 bulan. Oke, bisa sampai 3 bulan ASI itu bertahan kalau di freezer ya? Iya, Oke. kalau yang Itu freezer, ini ya. deep freezer itu Mbak, Bu, apa namanya bisa 6 bulan. Yang Oh, yang khusus untuk khusus deep freezer ya. Oke. Deep freezer, itu 6 bulan. Oke, jadi sebetulnya ini ya, ada banyak kans, ada banyak kesempatan bagi seorang ibu untuk tetap bisa bekerja, tetapi ASI-nya bisa terpenuhi. Kalau kita lihat tadi jangka waktunya penyimpanan ASI itu luar biasa, Iya. lama ya, lumayan lama. Oke, karena memang mungkin dari sana kita bisa ini apa namanya memerahnya secara rutin, otomatis yang kita dapat juga banyak ya Bu Iya, Evi ya. pasti Iya. itu. Oke. Cuman gini, satu pesan saya Bu. Oke. Ini ASI kalau dari beberapa jurnal ini ya, dari beberapa jurnal gimana cara pemberian ASI itu lebih baik ASI yang terakhir yang diperah yang dikasihkan duluan. Kenapa seperti itu? Soalnya komposisi kebutuhan bayi pada saat hari pertama, hari kedua itu menyesuaikan dengan produksi ASI saat itu juga gitu. Allah menciptakan seperti sebegitunya, Diatur ya? diaturnya sama Allah. Oh, hari pertama ini Oke. bayi ini butuh komposisi ini. Jadi disesuaikan dengan kadar ASI yang hari itu juga. Oke. Seandainya sudah nggak ada ASI yang hari itu, maksudnya kita punya yang ASI kemarin, ya kita cari tanggal pemerahan yang paling dekat, bukan paling jauh. Jadi oke. untuk yang paling jauh itu untuk Oke. mengantisipasi kalau sudah ada. Oke. Paling ditunggulah sekitar 10 menitan gitu. baru Bukan kita direbus kasih. ya Bu? Bukan, bukan Oke, direbus. ini mungkin bisa Dihangatkan jadi catatan untuk ibu-ibu sekalian ya. Lama nih Bu. Jadi di freezer kemudian dikeluarkan terus taruh panci diangetin pakai ini. Aduh, ya jangan sampai terjadi seperti itu ya. jangan, Kan jangan. kandungan proteinnya bisa Nanti hilang rusak, itu. Lah ya, rusak nutrisinya semuanya. yang ada dalam ASI Oke, rusak. baik. Itu catatan ya Bapak Ibu sekalian ya bahwa kalau mencairkan ASI, kalau mencairkan ASI jangan direbus secara langsung di api ya. Iya. Tetapi tadi cukup Dihangatkan, disiram dulu. Packnya itu ditaruh di air hangat ya. Ya, air hangat mangkok lah gitu. Mangkok atau Oh sekarang kan ada baskom itu ya. penghangat Penghangat ya, yang ini ya. warmer itu ya. Itu sepertinya yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan memanaskan ASI secara langsung karena itu akan merusak kandungan ASI-nya, Ya, kandungan nutrisi di dalamnya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mumpung ada konselor ASI di sini, manfaatkan dengan baik. Semoga apa yang masih grundel, apa yang masih boleh nggak sih saya ini saya treat
ASI saya seperti ini ke anak saya itu, silahkan Bapak Ibu sekalian, mumpung ada Bu Evi di sini yang ready itu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Oke, Bu, kadang gini, ASI itu dicairkan ya. Kemudian kelebihan nih. Nah, udah dicairin ternyata anaknya nggak habis. Boleh nggak sisanya itu dimasukin lagi ke kulkas, kemudian dibekukan lagi, di waktu berikutnya itu diminum kembali? Nggak boleh. Jadi kalau sudah keluar dari freezer itu harus, seandainya nggak habis ya harus dibuang. Jadi nanti rusak. Jadi diperkirakan ya Bu ya? Iya, sudah rusak nanti. Jadi makanya harus diperkirakan. Harusnya nyimpennya juga nyimpennya biasanya kan jangan sampai penuh-penuh gitu. Jadi di botol pun jangan sampai penuh, paling tidak dikasih berapa inci gitu ya. Nanti soalnya pada saat ASI itu beku, jadi nanti ada kenaikan volume pada saat ASI beku. Jadi nanti biasanya meletup. Kalau terlalu penuh. Oh, dari yang cair, kemudian dia membeku itu nanti bertambah volumenya? Enggak, maksudnya kan yang di freezernya tadi itu, kalau sudah diturunin kan nanti turun lagi tuh Mbak volumenya. Jadi kalau sudah nggak habis, nanti harus dibuang, nggak boleh ditaruh lagi di sini, soalnya rusak nanti itu sudah kadar basinya itu sudah mulai ini ya. Oke, itu jadi catatan ya pemirsa sekalian. Jadi kalau misalkan ASI sudah keluar dari freezer kemudian dicairkan, jangan pas masukkan freezer lagi, disimpan lagi. Jadi itu wajib, misalkan ada sisa dibuang saja ya, saja. Kalau memang dibuang kan sayang ya Mbak ya. Bisa dibuat mandi. Jadi rendam ASI. Oh, ada. Ya. Saya kok baru denger nih. Jadi kan ASI itu dengan nutrisi sebegitunya bagusnya Allah menciptakan itu ya. Sayang kan kalau dibuang. Jadi paling tidak itu kalau ada sisa-sisa kan ASI. Sedikit lah Bu. Ya paling tidak kan enggak kan untuk rendaman itu seperti kita ke spa gitu kan. Ada mandi susu gitu ya. Mandi susu ini mandi ASI. Untuk bayi, jadi untuk kulit, untuk menghaluskan kulit gitu untuk bayinya gitu. Malah kadang itu sembuh dengan ruam-ruam popok itu kita rendam pakai mandi ASI tadi itu. Oke Bu, ini ada pertanyaan ini dari Ibu Mala. Ibu izin bertanya, apa media pemberian ASI selain botol dot yang aman untuk meminimalisir resiko tersedak pada bayi? Maksudnya gimana Pak? Diulang. Media pemberian ASIP ya. Selain botol dot, itu media apa lagi yang aman yang lainnya untuk meminimalisir resiko tersedak pada bayi? Pakai nipple pad itu, Mbak. Kayak semacam gelas silikon yang sudah ada itu nipple. Jadinya itu kita itu kalau ibu-ibu kadang kan bingung ya habis lama bekerja, lama nggak pegang bayinya, kadang bayi bisa bingung puting menurun. Kalau sudah bingung puting itu kan sudah susah kita mau ngasih secara DBF juga susah. Jadi makanya harus paling tidak atau disendokin. Jadi bayi itu dikasihnya bukan pakai dot. Disendok pakai nipple pad itu tadi, pakai gelas itu. Jadi bayi itu setengah didudukkan, kasih pelan-pelan. Nanti itu kan juga kenyang gitu. Nipple pad. Nipple, jadi itu ada ya dijual ini? Banyak. Oh, banyak sekali. Oke, pakai nipple pad. Ibu Mala mudah-mudahan bisa membantu. Selain itu Ibu sudah cukup? Sudah itu aja. Itu untuk ini biar bayinya itu nggak bingung puting nantinya. Soalnya kan kalau pakai dot itu bayi itu nggak perlu tenaga ekstra untuk ngenyot gitu kan. Jadi kalau pakai puting ibunya sendiri DBF ya, DBF tadi itu harus berapa ekstra. Saraf bayi yang harus dikeluarkan dikeluarkan. Jadi usahanya dia kan kalau itu cuman ngelucur aja sudah nggak disedot pun sudah keluar. Makanya kan bayi bisa tersedak dari botol itu tadi. Tapi biasanya memang ada size-nya Bu ya. Untuk usia dot itu pun kan ada size-nya juga. Oke, Ibu Mala, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Jadi pakai sendok bisa sendok, kemudian nipple itu pakai nipple pad. Oke, baik. Kemudian dari Ibu Yulia,
bagaimana tips agar ASI tetap melimpah saat bekerja, gimana Bu dengan durasi pumping yang tidak bisa maksimal? Durasi pumpingnya yang nggak maksimal. Durasi pumping Mungkin ya. durasi jadi dia nggak bisa mompa dalam waktu lama mungkin ya Ibu Yulia. Silakan. Biar ASI ya, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Ini biasanya untuk meningkatkan ASI pada durasi pumping itu minimal itu 15 menit ya. 15 menit kanan, 15 menit kiri. Itu sudah cukup gitu. Jadi 30 menit dalam sesi satu kali sesi pumping itu sudah cukup. Ada biasanya pumping tuh yang dua-duanya itu Bu langsung dipakai. Iya, itu ada juga ya. Itu jadi juga kita tuh pada saat pumping kita tuh harus membayangkan yang senang-senang gitu. Di samping ada bayinya gitu. Jadi kita itu mensugesti diri sendiri bahwa kita itu, soalnya ASI itu kan hormonnya yang tuh hormon oksitosin sama hormon prolaktin bahagia. ya, hormon bahagia yang harus dikeluarkan gitu loh. Jadi harus ibunya harus happy dulu, yaitu nggak boleh, harus cukup istirahat, nutrisi, sama seandainya pumping paling tidak pumping 2 jam sekali harus, walaupun itu malam Mbak ya, Bu ya, malam. Jadi malam harus tetap dipumping walaupun bayi kita tidur. Jadi soalnya prolaktin itu malam keluarnya. Paginya nanti deres lagi gitu. Saya pikir ini komitmen ya, kembali lagi balik ke komitmen. Kalau ibunya komit memang mau produksi ASINya banyak, ya itu tadi volumenya, timingnya juga harus disediakan, kemudian frekuensinya juga sesering mungkin untuk dipompa ya. Seperti yang Ibu bilang tadi bahwa semakin dikosongkan maka produksinya akan semakin memicu itu untuk ASI itu kembali diproduksi oleh badan kita. Iya. Sebenarnya ada lagi juga Bu, satu kasus ini ya, bayi itu ibu itu merasa deres banget gitu ASINya. Deres banget, akhirnya dia itu nggak mau ngasihkan ASINya, soalnya bayinya pasti rewel, kesedak-sedak gitu kan, pastinya kan. Nah itu ada teknik sendiri ya, teknik sendiri itu hasilnya. Kelebihan ASI sebenarnya gitu. Tapi nanti semakin nggak dikasihkan, nanti akan mampet juga. Makanya ada caranya, tekniknya itu ada sendiri. Jadi kalau waktu menyusui dengan ASI yang deras, kita harus agak condong ke belakang gitu. Kenapa seperti itu? Soalnya gaya gravitasi itu. Tadi nanti kalau gaya gravitasinya semakin gini, kan nanti ASINya nggak deres lagi tuh. Kalau semakin kita nunduk kayak gini, ASINya deres, gravitasi terusan bayinya tuh tersedak-sedak itu tadi. Memang beberapa bayi nggak suka sih ya kalau misalkan kalau orang Jawa bilang haup tuh waktu. Takut dan itu resiko tersedak juga pernah ngalami juga seperti itu saya dulu Ibu. Kemudian jadi agak trauma sedikit gitu, harus sangat berhati-hati sekali ketika memang produksinya itu sedang banyak-banyaknya gitu. Terus kemudian kita tanggapi lagi pertanyaan Bu Evi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Aini. ASI sehat warna apa sih Bu? Karena waktu saya masih busui ada ASI yang warnanya itu putih pucat dan ada ASI yang warnanya putih kekuningan. ASI itu sebenarnya ada ini, kalau yang hari pertama sampai hari ke-7 itu kan ASI kolostrum ya Bu ya. Jadi kuning pekat banget gitu, kuning banget gitu. Itu yang nutrisi yang paling baik saat itu juga untuk bayi gitu. Gak boleh dibuang ya Bu? Jangan dibuang, itu kan susah, nggak mungkin keluar lagi setelah ini. Nah itu biasanya saya menangkapnya kalau beberapa masyarakat di daerah itu dianggapnya itu susu yang masih ada campur darahnya atau bukan susu yang sempurna. Padahal itu secara medis susu yang paling bagus. Susu yang paling bagus nggak boleh dibuang ya Bu. Terusan ASI itu kan masih ada bening, 2 ya Bu. Jangan dikasihkan gitu. Kalau bening ini kan sebenarnya susu setiap kali pemerahan itu ada 2 fase. Jadi ada fase force milk itu yang pertama, ASI pertama sama high milk. Jadi high milk itu yang pertama itu susu itu nanti yang pertama itu banyak mengandung mineral. Jadi kenapa bayi itu nggak perlu minum air putih gitu waktu 6 bulan pertama itu nggak perlu dikasih air putih. Soalnya dari situ itu sudah tercukupi Bu. Yang kedua itu yang high milk-nya itu itu mengandung banyak lemak.
Oke. Jadi di Itu situ yang warnanya lebih lebih kental. kentil, lebih putih ya. Lebih kental, lebih kuning kayaknya, lebih kuning, kekuningan. Oh, lebih kuning. Kalau yang formicnya itu yang lebih putih, Oke. lebih encer. Nah, yang kuning itu yang hermicnya itu yang banyak mengandung lemak di situ. Oke. Nah, lemak di situ bayi itu harus mencapai fase itu. Jadi biar bayi itu Bisa gemuk. gemuk. Oke. Kadang kan saya sudah nyusuin Bu lama, tapi kenapa kok masih bayiku kecil-kecil aja? Seberapa lama durasi dia menyusui seperti itu? Oke, jadi sama-sama pentingnya ya Bu ya? Iya, Oke. penting banget. Sama-sama Bu Aini, jadi apa namanya, baik itu susu tadi berwarna putih pucat atau putih kekuningan, itu sama-sama dibutuhkan oleh tubuh ya? Iya. Oleh tubuh bayi. Jadi jangan dibuang Bu ya, semuanya dikasihkan. Terutama tadi Bu Evi menyebutkan bahwa yang yang putih kekuningan itu banyak mengandung lemak ya, Iya. sehingga bisa mendukung tumbuh kembang bayi, terutama berat badan ya, berat badan bayi. Berat badan bayi. Itu Bu Aini mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian dari Ibu Novi Andriani, maaf izin bertanya, bagaimana dengan ibu yang sedang sakit seperti batuk pilek panas, apa tetap bisa menyusui si bayi? Karena kadang ada mitos yang tidak memperbolehkan untuk berikan ASI-nya, takut menularkan ke bayinya. Monggo ditanggapi. Iya, baik. Terima kasih. Kalau untuk bayi dengan ibu kondisi sakit, selama sakitnya tidak ada masalah untuk ini ya Bu ya, apa maksudnya, sebenarnya seperti penyakit menular kayak HIV gitu ya, cuman batuk, pilek. Dari segi personal hygiene ibunya aja. Jadi nggak ada kaitannya bayi sama ibu yang akan tertular. Ya itu tadi harus cuci tangan terlebih dahulu. Proteksi mungkin ya. Proteksi ya, personal hygiene-nya masker. pakai masker seperti itu. Jadi bukan halangan ya. Nggak ada halangan. Oke, Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke, Bu Novi sepertinya ini ya sudah terjawab ya. Tetap harus menyusui atau tetap harus memberikan ASI-nya kepada bayinya. Kemudian tentu dengan catatan tertentu harus dengan proteksi ya. Ibu bisa pakai masker, kemudian cuci tangan dulu. Ya tangan habis pegang-pegang hidung kemudian dipakai untuk megang puting. Wah, ini yang gawat dan bisa menularkan ini virusnya ke ke bayinya. Oke, Bu Novi, mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan terjawab tadi. Silakan kalau masih ada yang belum atau ingin bertanya Bapak Ibu sekalian untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Kita sudah cepat sekali waktu ya. 9:43 sekarang sudah, Masya Allah. Oke, saya ingin sedikit membahas nih Bu Evi, mitos dan fakta yang memang berkembang di masyarakat ya. Ada kemarin yang titip pertanyaan nih ke saya. Boleh nggak sih kita itu mengkonsumsi kopi ini? Ada yang suka kopi ketika menyusui itu boleh atau enggak? Sebenarnya aman-aman aja, cuman harus sesuai batasannya gitu. Oke, Jadi nggak boleh berlebihan. Misalnya paling enggak sehari 2 atau 1 sampai 2 cangkir kecil aja gitu. Jadi untuk bayinya masih aman, dalam posisi aman. Kalau terlalu banyak juga pasti akan pengaruh ke bayinya gitu. Oke. Iya. Oke, boleh ya. Yang kemarin itu pertanyaan ke saya, boleh nggak? Boleh. Ibu Boleh, menyusui. tapi jangan banyak-banyak ya, Bun. Jangan banyak-banyak, Bun. Secukupnya saja minum kopinya. Kemudian kalau di Madura nih, kelor itu kan dijadiin konsumsi ya sehari-hari ya. Ada kalau saya tuh baru kenal sayur kelor tuh ya ketika tinggal di sini Bu Evi. Jadi sebetulnya di Jawa itu kan nggak tren ya. Iya. Kelor tuh dijadiin sayur atau makanan sehari-hari itu belum begitu tren gitu. Tapi begitu saya nyampe di sini, ternyata kelor jadikan makanan sehari-hari. Nah, kemudian ternyata ada kaitannya juga. Apakah makan daun kelor atau sayuran hijau lainnya itu bisa memperlancar ASI? Itu sebetulnya mitos atau fakta sih Bu? Fakta Bu ya, itu Oke. kalau fakta. Wah, menguntungkan sekali. Kan itu sayuran yang murah, yang bisa didapatkan di mana-mana, bisa meningkatkan ASI juga. Soalnya kandungannya itu ada yang produksi terdapat
untuk meningkatkan kadar ASI-nya itu Oke, tadi. bagus ya Bu ya, Bagus berarti. banget, ya, Oke. bagus banget. Kelor sama sayuran hijau jadi jangan segan-segan ya. Iya, Soalnya kalau kadang itu ini juga sih ada beberapa ketakutan sih ibu menyusui itu makanan tuh sangat sangat dijaga karena memang takut nanti. Nah ini yang saya dipertanyaan buat saya. Betul nggak sih kalau kita makan ikan atau makan sesuatu yang sifatnya itu amis nanti ASI-nya ikut amis Bu? enggak. Oh enggak. itu mitos itu. Oke, ya. itu mitos Iya, nggih. iya. Oke. Enggak pengaruh ya. Nggak ada pengaruhnya. Oke. Soalnya itu hanya sari-sarinya yang masuk ke ASI itu dalam bentuk Sari-sarinya. dari makanan yang kita konsumsi ke ibunya itu tadi. Walaupun kadang ada yang bilang pedes, nggak boleh makan pedes ya, Mbak ya. Nah. Sebenarnya banyak pasien saya bayi-bayi itu pedes itu tergantung. Jadi kita harus bisa menilai bayi itu. Oh, aku makan pedas, bayiku rewel. Berarti dia tuh sensitif masih ke zat yang ada di Oke. kan hanya kandungan sedikit yang masuk ke ASI itu kan. Jadinya itu bayiku masih rewel. Ya terlebih jangan dulu gitu. Oke. Ada juga bayi yang alergi gitu. Alergi kadang aku Bu pakai makan sosis, itu lebih baik dihindari. Banyak bayi yang seperti itu kadang ruam-ruam. Ini dari apa? Ternyata ditinjau lagi padahal dia ASI eksklusif. Kenapa kok? Padahal ASI itu kan yang lebih Iya, aman gitu ya. bisa jadi seperti itu ya. Ternyata bayi juga ada yang alergi juga Bu. Gitu, Oke. ya. Jadinya harus dihindari makanan paling tidak jangan makan yang siap saji. Oke. Makanan ya harus nutrisinya Nggak sehat ibu itu loh, harus Ibu. ya. Ibu menyusui jangan makan siap saji. Iya kan banyak sih. Sangat tidak kan dianjurkan. ibu-ibu masih biasa ya sebelum hamil waktu Oke. hamil doyan makan kayak pentol, sosis gitu. Iya, itu lebih iya. dihindari itu. Oke. Dihindari Bu ya, kalau lagi menyusui makan makanan yang sehat, fresh ya. Ya, Jangan makanan olahan karena itu juga yang nggak bagus ya, bahan kimianya juga ke bayi, ke babynya. Oke, kita tanggapi pertanyaan satu lagi nih Bu Evi dari Ibu Putdu. Nah, apakah makanan berpengaruh ke ASI seperti makan makanan pedas menyebabkan bayi tidak mau minum ASI? Nah, tadi sudah Sudah disinggung ya, Bu Put. Tadi ya, Ya, kita makanan lihat pedas. memang Kita lihat sensitivitasnya bayi ya. perubahan bayi. Sebenarnya nggak ada masalah ibu doyan pedas, ibu pada kecut. dasarnya. Pada dasarnya nggak ada masalah. Cuman terkadang ada salah satu bayi yang masih sensitif aja gitu. Bukan pengaruh kamu nanti belean apa gitu. Sebenarnya bayi beleannya memang bayi baru lahir semua kayak pernapasan semuanya kan belum sempurna jadi bertahap gitu nanti sampai 3 bulan nanti itu baru nanti ada perubahan seperti itu. Nggak ada masalah. Jadi basically bukan satu masalah Ibu Put ya. Cuman memang dilihat respon bayinya ya. Ya, respon Oke. bayinya. Jadi kalau misalkan memang ada reaksi di sana reaksi alergi dari bayi itu, kemudian bayi itu BAB-nya jadi encer, jadi bermasalah ya lebih baik dihindari ibunya ya. Diteni sendiri apa bahasa sendiri. Mandarin? Dilihat, diperhatikan. Oh ya. Eh, Ini Bu Septi Yova. Ya. Bayi saya juga begitu, Bu, katanya. Oke. Ternyata ada case yang sama nih antara Bu Putu Bu Septi ya. Selamat datang Bu Septi. Kemudian ini Ibu, saya lebih tertarik ke ini mitos atau fakta sih, misalkan ada masyarakat gitu masih tidak jauh-jauh dari makanan. Kalau misalkan ibunya minum es atau konsumsi es batu lah ya, es suhu dingin, makan minuman yang dingin gitu, apakah itu berefek juga Ibu terhadap ASI? Oh nggak ada, itu mitos itu Mbak. Mitos ya. Mitos. Oke. Soalnya kan makanan itu masuknya ke lambung ya, makannya ke lambung nanti di lambung itu kan pasti ada Diproses penyesuaian ya? suhu ya. Di metabolisme Iya, ya? di metabolisme. Nanti tetap Oke. pada akhirnya kita melakukan DBF ya tetap hangat. Oke, tidak ada hubungannya. Mengikuti suhu tubuh. Iya, mengikuti suhu tubuh ini. Jadi nggak ada itu mitos ya, tidak benar ya Bu ya. Kemudian berikutnya,
biji cabe nih katanya. Pup bayi, Bu, biasanya kalau ibunya pup bayinya ada biji cabe, ibunya pasti makan pedas. Oh ya? Enggak juga, itu mitos juga ya. Soalnya kadang pupnya bayi itu memang seperti itu, Bu ya. Maksudnya Iya, kayak pertamanya ada ampas kayak gitu ya. ampasnya sebenarnya kalau Oke. dipencet itu enggak ada ini, jadi lembek gitu, hanya bentuknya aja itu normal-normal saja kok. Tenang, Bun ya. Oke, nggak apa-apa Bun. Jadi misalkan ibunya favoritnya pedas nih, makan makanan kalau nggak makan pedas rasanya kok nggak mantep Iya, gitu. iya, Oke, silakan dilanjut. Silakan dilanjut selama bayinya tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada perubahan dalam perilakunya gitu, nggak ada masalah. Oke, luar biasa. Oh, ini yang terakhir nih. Apakah betul sih Bun kalau kita itu menyusui, ibu itu menjadi cepat lapar dan haus? Oh iya, Fakta ya? fakta Oke. itu ya. Soalnya kan nutrisinya terkurangi ya untuk dirinya sendiri Oke. sudah terkurangi untuk babynya, jadi Oke. bagi dua. Jangan khawatir Jadi, ya, jangan Bu. khawatir. Jadi Fakta kalau- itu udah apa-apa kalau buat makan banyak. Jadi memang wajar kalau Wajar, misalkan ya, wajar. menyusui kemudian ibunya gampang lapar. Ini bapak-bapak juga harus paham ini. Iya. Jadi nanti jangan disentil melulu ibunya. Makan terus dulu. Memang menyusui itu lapar gitu. Jadi itu fakta ya Bu Iya, Evi ya. fakta-fakta. Oke. Fakta yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa memang kalau ibu menyusui itu biasanya memang membuat ibu cepat lapar dan haus gitu. Iya. Jadi jangan dipanglu nanti ibunya kalau Pah, belikan jus. Makan lagi sehari lebih dari 3 kali, Iya. maybe itu mungkin terjadi juga. Oke, kemudian Bu Evi, kita sudah mendekati waktu kita hampir habis ini. Mungkin di sesi terakhir ini, silakan Bu Evi pingin memberikan apa namanya tuh pesan mungkin kepada ibunda-bunda yang bergabung pada pagi hari ini. Sebetulnya apa namanya yang perlu digarisbawahi oleh seorang wanita bekerja ketika ingin memberikan ASI eksklusif tuh apa sih yang Iya. perlu tekad bulat dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Ya, dan disampaikan. Tips ya untuk biar ASI eksklusif terpenuhi dengan ini untuk ibu bekerja terutama ya. Yang satu pertama luruskan niat dulu. Itu kembali lagi. Luruskan niat, komitmen mau memberikan makanan, mengasihi bayinya. Terusan yang kedua itu susuin bayinya sesering mungkin. Baik. Secara on demand ya. Semakin susu terkosongkan terus akan memproduksi. Dari ibu nanti males untuk pumping untuk apa itu nanti akan mengurangi juga kadar ASI. kadar aksinya itu. Jadi yang ketiga hindari stres, kita bikin happy. Jadi semua yang kita kasihkan ke bayi akan berdampak pada kehidupan dan pertumbuhannya bayi Oke. nantinya. Penuhi nutrisi ibu, jangan sering-sering diet ya, jangan diet dulu sementara untuk mengasihi ibunya. Loss. Loss ya. Penuhi cairannya juga, cairan sering minum minimal 2 liter per hari. Hindari, tidak boleh merokok, minuman beralkohol itu. Sementara itu untuk ibu bekerja yaitu jangan malas-malas untuk pumping ya. Intinya pumping. Pokoknya intinya mengasihi ini kita terus dikeluarkan jadi on demand gitu ya, dikeluarkan. Jadi bayi ASINya nanti berlimpah gitu. Oke. Jadi semakin Semakin frekuensinya semakin tinggi itu justru lebih bagus untuk produksi Iya, ASI ya Bu ya. iya. Oke. Oke. Ini ada satu lagi nih Bu Evi. Oh, iya, tidak Kasihan kita tanggapi aja Iya, ya. baik-baik. Ini dari Bu Septi Yova, bayi usia 1 tahun BAB-nya 2 sampai 3 kali, apakah normal Bu? Gini. Normal masih Normal nggak ya? apa-apa. 1 tahun loh ini. Enggak apa-apa. Satu Selama tahun. dia kan yang dikatakan diare itu minimal maksimal lebih dari 6 kali. 6 Sehari kali ya. sehari. Dengan Jadi konsistensi yang cair. Konsistensinya cair. Kalau sudah masih walaupun 3 kali tapi masih konsistensinya Bagus. bagus, padat. Bayi itu menyusunya lahap, makannya lahap, nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah Ibu Septi. Mudah-mudahan bisa Iya. terjawab karena
menurut Bu Evi bahwa 1 tahun BAB 2 sampai 3 kali itu masih normal nggih. Jadi jangan khawatir. Tidak ada yang perlu diatasi nih. Iya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, Bu Evi, sepertinya kita harus pamit undur diri karena waktu kita sudah habis, Bu. Iya, baik. Obrolannya menyenangkan sekali, topik ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat kita. Baik. Oke, jadi Bu Evi ini, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa menjumpainya di kamar bersalin RSUD, ya. Kalau mau konsultasi tentang ASI, misalkan perpaan, apa ya bahasa Indonesianya perpaan tuh, sekarang lagi ada proses melahirkan di Kaber sini, silakan misalkan pengen berkonsultasi dengan Bu Evi, boleh ya Bu ya? Boleh. Tanya-tanya nanti di ruangan ketika habis melahirkan postpartum tuh, bisa sharing sama Bu Evi. Jangan lupa di kamar bersalin kita IMD itu inisiasi menyusui dini kita galakkan di sana. Oke, Jadi, ada juga ya Bu ya. Bidan-bidan di belakang itu luar biasa ya kerja sama perawatan payudara. Mengajari. Iya, kita sebagai seorang bidan di sana kita peduli Oke. untuk kehidupan bayi yang akan datang. Jadi maksudnya pertumbuhannya. Jadi kita bantu ibunya dalam inisiasi menyusui dini, perawatan payudara, kita observasi. Oh, diajari juga ya Bu di sini? Iya, Oke, kita luar observasi biasa. selama berada di kamar bersalin. Kamar bersalin. Bayi itu bisa nyusu atau enggak gitu. Seandainya kadang ada masalah atau itu kadang ada bendungan ASI atau itu kita lakukan pemijatan di situ, Oke, perawatan payudara komplit di ya. situ. Jadi pulang Komplit. sudah dibekali ilmu. Dibekali ilmu biar bidan-bidan Baik. di Smart itu, makanya jangan lupa lahir di rumah sakit aja. Lah di rumah sakit ya. Biar ketemu sama bu bidan-bidan cantik di Iya, belakang. oke. Temennya Bu Evi cantik-cantik semua. Iya, termasuk Bu benar-benar. Evi. Oke. Apa namanya? Di penghujung acara ini Bu Evi, mungkin saya Iya. sedikit ambil kesimpulan ya bahwa yang terpenting adalah komitmen. Komitmen untuk kita memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi kita, terutama untuk ibu yang bekerja. Jadi silakan bisa insya Allah dengan usaha yang keras, sedikit effort ya, tetapi itu sangat bermanfaat sekali untuk masa depan anak kita karena nggak terulang ya Bu ya. Percuma juga di awal-awal kita ASInya males-malesan, nanti aja deh kalau sudah umur setahun, itu sudah beda efeknya gitu. udah Baik. beda. Jadi 6 bulan pertama ASI eksklusif, usahakan itu benar-benar eksklusif, tidak usah ditambahi susu formula lagi. Itu tadi dengan cara kita pumping, kalau mau kerja, berangkat kerja sudah harus pumping di sana, terus jangan males bawa termos ya Bu. Iya. Oke. Keribetan seorang ibu. Jangan males bawa termos ke rumah sakit atau ke tempat kerja. Jadi ketika Bapak Ibu pingin pumping ya, kemudian bisa sementara untuk menyimpan ASI itu di bagnya itu ya, di termos yang portable itu. Jadi nanti pulang sudah bisa dikasihkan atau mungkin masuk ke freezer. Begitu Gem, kira-kira seperti itu. Yang penting adalah niat dan komitmen, saya pikir. Dan dukungan keluarga ya. Oh, dukungan keluarga. Ya, harus ya. Bapaknya terutama. Dan lingkungan pengasuh itu harus benar-benar dipastikan mendapat dukungan. Oke, dukungan keluarga sangat penting. Jadi bapak-bapaknya juga harus dukung nih ibunya untuk memberikan ASI eksklusif. Jangan lupa untuk tetap selalu jadi mindsetnya itu betul-betul ditanamkan bahwa anak saya ini 6 bulan ini harus dapat ASI pure murni gitu. Effort betul-betul anak itu mendapatkan ASI itu eksklusif, tentu ibunya juga harus berjuang juga ya. Berjuang. Kebetulan nih banyak juga nih Bu Evi di manajemen nih yang punya baby, kemudian dia pumping di jam-jam tertentu itu. Bener, di kamar bersalin alhamdulillah teman-teman kita yang punya baby semuanya rata-rata sudah pumping semua gitu. Oke, Jadi itu sangat membantu kita ya. memberikan support juga ke mereka. Jadi Iya, ada kasih waktu di ya. sela-sela waktu, tanya selesai pasien kita memberikan waktu untuk mereka untuk pumping. Itu good, itu adalah dukungan ya, dukungan tempat kerja untuk memberikan kesempatan bagi ibu menyusui untuk melakukan pumping untuk mendapatkan ASI yang cukup untuk bayinya. Oke, saya kira itu pertemuan kita pagi hari ini. Kurang 1 menit lagi. Jadi
luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Bu Evi atas kehadirannya. Sama-sama. Nggih, di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu di sini, luar biasa. Kita nggak capek-capek memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat dengan edukasi yang kita sampaikan itu bisa sangat membantu mereka dalam memutuskan nih, memilih mana yang ini bagus dan bagus untuk kesehatan anaknya, untuk supaya bayi tercukupi ASI-nya dalam hal ini ya, sesuai dengan topik kita. Baik, saya kira itu tadi pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Smart. Saya ucapkan terima kasih yang sudah join pada pagi hari ini. Oh, kita masih harus memilih 2 penanya terbaik, Ibu. Gak apa-apa ya. Sudah lupa ya namanya. Saya aja yang pilihkan ya Bu ya, mohon izin. Mungkin Bu Novi Andriani 972. Kemudian yang kedua Ibu Aini Ardiansyah. Itu yang kedua. Jadi Ibu Aini dan juga Ibu Novi silahkan nanti DM ke atau direct message ke akun Instagramnya RSUD ya. Jadi di RSUD Slamet Martodirjo untuk pengambilan hadiahnya. Demikian. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat dialog kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita hari Jumat siang kita akan bertemu dengan Dr. Rosi Nur Fajriansyah, spesialis bedah ya, spesialis bedah umum. Jam 1 siang kalau insya Allah kalau tidak ada halangan ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup forum kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.